Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Kepala yang mengucapkan salam kepada Allah dan seluruh pemimpin TPN untuk usaha muda di Kampung Salam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan beberapa menit ke depan untuk tepat pukul 13 kita memposisikan diri sebagai pencari ilmu, sebagai pembelajar. Mudah-mudahan Allah berikan takdirnya memperciptakan hikmah ilmu untuk kita semua. Seperti biasa, mari kita awali dengan awal yang terbaik, membaca Al-Quran, surah Al-Fatihah, kemudian membaca ayat kursi dan beristighfar. Mengundang rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina sholihal Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana wa la nasta'in. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum. Allahumma tisna. Alhamdulillah syaitan wa bihi ja'alan min al-qawl. Alaikum wa bisyai'in min amrillah min syaitan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sehatnya prosesnya sampai sekarang ya. Oke, baik. Sebagai mukadimah yang mudah-mudahan mukadimah paling pas untuk kita. 2 hari yang lalu, hari Senin sore, ada undangan buka bersama sama anak yatim yang diaku di Al-Irsyad, mengundang oleh mereka aktif, dan salah satu lamaran dari ini adalah ada titik rapi atau lainnya yang ingin pindah ke lain sekolah dari Al-Irsyad, akhirnya nggak ke Al-Irsyad. Yang dilihat bukan dari aspek kualitas pembelajaran. Maka di situ permintaan ketua PDB dan kepala ini dan ketua yayasan bagaimana meyakinkan bahwa mereka aktif itu untuk lanjut ke MI. Maka tidak kaku sama sekali, tidak aman sama sekali. Yang saya sampaikan adalah kepada orang tua adalah yang dilihat itu guru-gurunya, bukan pada gedungnya, bukan pada fasilitasnya. Karena itu ada yang sana gedungnya begini mempengaruhi wali murid yang lain. Memang hak untuk memilih sekolah tetap pada wali murid. Tapi kita wajib sebagai pendidikan menyampaikan bahwa sekolah lihat yang pertama, aspek yang terpenting dan selalu terpenting adalah aspek guru. Dan apa ya yang terpenting dari guru itu adalah keikhlasannya. Walaupun tidak kelihatan oleh mata, malaikat pun tidak tahu, tapi bekas-bekasnya minimal dia seorang pendidik yang ikhlas itu bagaimana. Dan mudah-mudahan itu terus juga kita sekolahkan di madrasah kita. Dan sangat-sangat bersyukur sekali, sangat mendukung sekali karena ada penyampaian dari Anda, ada program baca Al-Quran, sangat-sangat bagus sekali. Dan mudah-mudahan kita semua istiqomah, tidak hanya yang diprogramkan untuk madrasah, harus setiap hari minimal beberapa ayat. Kalau misalnya kayak Ahmad Siddiq, ya dari Pak Selam atau nanti salah satu wali buah ya, bacalah setiap hari minimal 10 ayat, minimal 10 ayat. Jadi kalau kita ingin anak istiqomah baca Al-Quran, kita juga namun sekali lagi hakul yakin saya yang terpenting dari madrasah kita ini adalah kita SDM kita. Kemudian dengan niat takatif nikmah hari ini kita ada pelatihan kepala MI, KA dan MTS Perwanida. Dan juga ada satu lagi yaitu tim penjaminan hidup. Saya sangat bersyukur sekali langkah yang diambil Perwanida
itu sudah dulu kita mulai dulu. Dan dengan konsep gagasan kita yang saya sampaikan ke sana, di approve dan kurang lebih manajemennya arahnya mirip seperti kita. Antara 3 lembaga RA, MTS itu ada keselarasan, ada kesinambungan. Kita BPRM. Kemudian tadi sambutan dari Pak Kepala Kemenang ketika proses pelantikan adalah yang sering kali kita juga bahas, yang paling penting dari setiap lembaga adalah ada komunikasi, koordinasi, kerjasama, dan beliau menekankan satu kata berkali-kali adalah kebersamaan. Ya, jadi mari sama-sama kita raju terus ya, baik di MI, di RA, di WG, di ketiga-tiganya ini kebersamaan antar PTK itu wajib kita jaga bersama-sama. Oke, ada 1-2 hal yang kira-kira perlu klarifikasi segera kita klarifikasi, kita cross check. Sehingga, jadi Pak Kepala gini, lembaga itu ya kepala sekolahnya walaupun biasa-biasa saja, tapi kalau komunikasinya, koordinasinya, kerjasamanya dengan seluruh PTK, dengan stakeholder yang ada itu bagus, madrasah itu jalan. Masalah organisasi sudah selesai. Tinggal kita bahas masalah kualitas. Nah, sebaliknya kalau kepala madrasah atau pimpinannya itu winter gaduh, tapi komunikasi sama koordinasi dan kerjasamanya ini bermasalah, maka lembaga itu akan terus jatuh. Mudah-mudahan kita yang pertama kali semuanya bagus, hasilnya bagus, dan kita terus dalam komunikasi, koordinasi, kerjasama, kebersamaan, keterbukaan, kekompakan yang bagus-bagus itulah. Jadi besok hari Sabtu insya Allah kita ada secara buka bersama ya. Nanti jam 1 kita akan berkoordinasi dengan panitia. Di antaranya itu agar supporter besar yang ada di rumah, suami, istri, anak, orang tua di rumah itu tahu yang diberlakukan seperti apa, dan ridho, kemudian juga memberikan dukungan. Karena besok hari Sabtu, mudah-mudahan teman-teman keluarganya juga bisa dan kerso diajak. Ya, bisa hari Sabtu kita secara buka bersama. Ini ketuanya juga Bendaria, mudah-mudahan semuanya bisa kompak gitu dalam terus sama Kiai Yasa yang dari Maghrib. Ini teman-teman, di antara ini ya, yang paling cepat kita kalau mau berkembang itu kita memodel dan dipungkiri bahwa yayasan yang ada di kota itu, Wanita itu melahirkan guru dari Laksana 94 tapi nanti yang belum lahir ya. Saya masih 4 tahun 94 dan kita harus belajar, kita mau sinergi dengan sana, kita sinergi dan mudah-mudahan teman-teman semuanya dengan konsep adanya TPM, sana juga menggunakan istilah TPM itu untuk 3 lembaga ini juga digunakan saja, dan nanti yang melantik sendiri adalah ketua yayasan, istrinya Pak Kepala Kemenang, Kepala Kemenang Pembinaan itu mengesahkan seperti itu, dan Allah Maha mengatur semuanya. Salah satu data yang hadir tadi adalah salah satu pengurus yayasan kita. Ya, pengurus yayasan kita ada di forum itu dan beliau melihat gagasan kita seperti apa antara playgroup RA-MI, antara MI, RA dan RA-MI dan MTS itu harus selaras, mulai dari kurikulumnya dan seterusnya. Mudah-mudahan menjadi awal yang sangat bagus madrasah kita ini teman-teman semuanya, seperti cita-cita pendiri-pendiri dulu, dan almarhum maupun yang masih ada, madrasah kita itu terus bertumbuh. Dan itu motor penggeraknya adalah kita. SDM, guru siapa? Kita. Ya, saya mohon sekali dengan sangat dan kepada kita semuanya, selain kita secara spiritual itu, tadi saya silaturahim ke sahabat sahabat, saya juga minta tolong didoakan setelah sholat tim Fatihah kita semuanya. Dan kebersamaan terus terjadi. Ada yang kecil-kecil, biar Allah yang menutup itu semua. Masuk kita ada guru setiap hari ketemu. Ya harus saya nanti yang mengisi. Yang penting ada kegiatan belajar dan kebersamaan. Selasa kita maju bersama. Rabu, Kamis, Jumat kita dalam mudah-mudahan ini terus bergerak. Kemudian dia ceritanya tadi dari awal sampai akhir, gagasan kita yang sudah lama kita bahas itu sekarang diadopsi oleh salah satu madrasah yang terbaik di wilayah kita dan Yayasan Wanita. Kita dilatih tim penjamin itu madrasah. Sebagai ketuanya adalah
makan kepala ini yang mana. Jadi sini. Ya. Di kepala ini sudah pernah ya, menjadi ketua TTN. Ya. Mudah-mudahan niat yang baik itu selalu ada jalannya. Mudah-mudahan. Okay, we talk about emotional management. It starts from mind management. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Tatma'innul qulubuhum. Artinya tentram, tenang gitu ya. Bi zikrillah, dengan mengingat Allah. Tapi zikrullah itu tidak sekedar mengingat, teman-teman. Ada itulah ayat berapa yang diulang-ulang itu. Al-Quran ini sudah kami mudahkan. Adakah yang mau mengambil pelajarannya? Bahal mudahkir, diulang-ulang. Jadi kalimat zikir itu tidak sekedar mengingat, tapi juga memahami. Allah bi zikrillahi, ingatlah, hanya dengan ingat, paham sama Allah, kekuasaan Allah, marifat Allah, hati akan menjadi terang. Kalau kita lihat kaitannya dengan apa yang kita bahas kemarin, misalkan hati yang tenang, hati yang mutmainnah, hati yang tenang, ini adalah akibat dari kegiatan apa tadi? Berpikir. Ya, berpikir itu adalah fungsi dari akal, fungsi dari pikiran. So, kita juga menemukan dasar ilmiahnya bahwa memang apa yang kita pikirkan akan menghasilkan apa yang kita rasakan. Dengan kita mengingat kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Resep paling pasti untuk menjadi tenang adalah berpikir. Ya. Resep ingin menyukai seseorang, ingat-ingat kebaikannya, pikirkan kebaikannya. Sebaliknya, resep ingin membenci orang, ingat-ingat kejelekannya. Ya kan? Misalkan ada interaksi suami istri 10 tahun misalnya, manis di tahun ke-9 ada masalah. Pernikahan itu 10 tahun rusak. Padahal 9 tahun sudah keren sekali. Ya, mungkin karena kita dari kecil ya ada istilah gara-gara nilas titik. Rusak susu. Gimana kalau kita dari gara-gara susu setitik? Baik nilas belangan. Ya. Dr. Ibrahim Al-Faqih itu yang bukunya ada di perpustakaan yang kebiasaan positif itu. Pertama kali buku yang terjemahkan Indonesia namanya Terapi Positif tahun 2009. Dr. Ibrahim Al-Faqih, salah satu motivator Islam tingkat dunia. Salah di bukunya itu Terapi Positif itu di antara prinsip dasar pikiran kita adalah mengingat memori terakhir. Jadi misalkan ya ada satu relasi suami istri atau partner apa 10 tahun. 9 tahunnya manis menyenangkan, 1 tahunnya agak kelam. Defaultnya pikiran manusia yang diingat adalah yang terakhir. Ya. Tapi itu adalah default pembawaan otak manusia dari bukunya Dr. Ibrahim Al-Faqih. Tapi kita juga punya kesadaran bahwa kita bisa memilih untuk mensyukuri, dan untuk yang ke depan ini kita pasarkan ke Gusti Allah. Apapun yang terjadi ya Gusti Allah yang mengatur semuanya. Jadi kenapa pembahasan ini sangat kita sampai 4 kali pertemuan teman-teman, karena sangat relevan tentang emotional management. Mana yang disiplin positif sudah stop semua ya? Yang belum? Sudah semua ya? Oke. Sekarang gantian teman-teman, kita ada waktu 10 menit di jam saya ini 49. Teman-teman silahkan bisa berkelompok berapa ini? 4 karena mungkin 3 kalau bapak ini berbeda 3. Coba mendiskusikan tentang topik yang kita bahas di 3 kali pertemuan ini, yaitu tentang manajemen emosi atau pengelolaan emosi. Silakan kalian bisa diskusi pemahamannya apa, atau mungkin pertanyaan apa, atau kegiatan apa, atau sharing apa. Nanti kira-kira 5 menit terakhir saya persilakan mungkin kira-kira bisa mewakili kelompoknya menyampaikan pemikiran atau pemahaman atau ide tentang ini tanpa melihat buku ya. Artinya tidak membacakan, tapi menyampaikan pemikiran atau gagasan saya. Bisa ditangkap? Saya. Monggo, silakan sudah. Jam pas 12.50 ini. Silakan 5 menit pertama bisa ngobrol-ngobrol.
Oke, saat saja sudah 12.55. Salah satu pelawak ya. Jadi ke depan. Jangan bingkai. Mereka sudah biasa. Oke. Ini kalau about emotional management. Moga silakan ke depan, sama Pak Rio. Masukkan medsos. Silakan, ya. Kawan mana? Begini kira. Jadi dari guru naik kelas, mereka termasuk gak belum lulus gitu. Beneran gitu. Kawan mana? Bunda Eti, tepuk tangan buat Bunda Eti. Alhamdulillah, silakan. Di depan Bunda. Di depan. Ya. Guru Yud dan CGPT semua. Mangga. Ya, kita simak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya rindu sebentar bersama ibu-ibu hebat. Tapi belum semuanya, karena waktunya terbatas. Tadi saya cuma moderator mudah-mudahan. Dan mereka hanya masih mengenal awal. Sharingnya tadi tentang pengelolaan emosi yang diaplikasikan di ruang kelas. Dari dua yang sudah menyampaikan itu, yang pertama terkait masih belum terlatih dalam mengaplikasikan jeda ketika anak melakukan suatu aksi. Nah kan kita perlu untuk bereaksi atau merespon kan betul jeda, dikelola dulu, harus mengeluarkan tanda yang bagaimana. Itu dalam praktiknya kamu belum terlatih. Cuma bedanya ada refleksi belakangnya. Kok saya tadi bicara seperti itu ya? Kalau menurut kami itu juga cukup perlu diapresiasi, walaupun belum selalu bisa merespon baik, tapi kan ada yang sebaiknya saya kalimatnya tidak seperti ini. Maka yang pertama, terus yang kedua, ketika mau berespon baik atau memberikan praktek hubungan efektif dengan anak di kelas itu, tantangannya waktu. Karena kan di kelas sekarang sekitar 10 hingga 18 anak, walaupun berdua kan sekian, itu untuk merespon anak yang membutuhkan treatment yang khusus itu kadang waktu yang membuat kita akhirnya tidak tersampaikan atau lain sebagainya. Terus tantangan dalam mempraktekkan pengelolaan emosi di kelas dari bidang-bidang tadi. Oke, terima kasih. Pengelolaan emosi di ruang kelas, ya kan? Kita bisa bikin buku. Berdasarkan Merdeka Belajar di ruang kelas. Pengelolaan emosi di ruang kelas, baik tim guru, diulang, harus salah. Teman-teman, kita sekarang ini sedang proses di sini ya. Dari pengetahuan kita sharing supaya jadi pemahaman supaya bisa diterapkan. Apakah semua yang kita pahami selalu diterapkan? Pemahaman kita hanya menjadi potensi sebelum ada kemauan atau niat di dalam diri kita untuk menerapkan apa yang kita pelajari. Terus di antara tadi mungkin latihannya untuk kita bisa dijeda itu ya, antara stimulus dan reaksi atau respon. Ini ada masa jeda ini. Disinilah kita mengatih yang namanya kesadaran. Apa sih kesadaran? Kita tanya juga. Benar ya? Yang namanya bulia itu yang mana? Yang mana? Coba yang mana? Coba kita simulasi bulia itu yang mana? Budaya adalah yang mana? Bukan yang mana? Itu pundaknya jadi. Bulia itu yang mana? Seluruh yang sedang duduk di hadapan Ustaz David Yes. Jadi teman-teman coba kita sadari ya. Sampai yang ini ada bukti aku, bukti dadane sampai, bukti awalnya sampai. Sampai sendiri. Seluruhnya ini. Ya, sekarang ini kesadaran yang sedang mendengarkan dan sedang merasa inilah namanya kesadaran, namanya aku. Yang itu ketika tubuh kita sudah hancur, dibangkitkan lagi yang punya pertama siapa yang ini, yang aku ini yang sedang mendengarkan.
Maka saat kita ada stimulus yang cukup membuat kita emosi, kita sadar bahwa kita sedang merasakan. Namanya di bahasa Indonesia itu awareness. Kemampuan untuk aware, kemampuan untuk mengamati, being observer, oh aku sedang marah, dan aku sedang deg-deg, ini aku sedang menegang, aku sedang ada pikiran untuk meluapkan marah. Itu kesadaran itu perlu kita latih seperti otot. Semakin kita bisa menyadari itu, masa jeda kita akan semakin jernih gitu. Apa yang mau aku lakukan pada sepersekian detik itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.